Salam sejahtera kembali para teknisi amatir dari Creative Gen. Kali ini saya akan merakit sebuah speaker mini dengan modul PAM 8403 mini. Dan ini modul Bluetooth yang sudah rusak, tapi akan saya fungsikan cuman USB-nya serta output jack 3,5 mm nya. Jadi itu di outputnya ada di sana, inputnya di sini. Inputnya sini masuk ke adaptor charger nanti. Masuk ke adaptor charger. Nah, seperti apa nanti jadinya dengan menggunakan mini PAM modul PAM 8403 ini. Jadi kita butuh beberapa bahan, tentunya kabel-kabel kecil. Ini saya ambil dari kabel-kabel bekas yang kecil-kecil, daripada terbuang saya fungsikan kembali agar jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi terima kasih yang selalu mendukung dan menonton video-video saya. Semoga selalu diberikan berkah rezeki yang berlimpah. Tentunya jangan lupa beramal. Jadi dalam video kali ini saya akan merakit sebuah mini speaker amplifier dengan menggunakan bekas penutup Bluetooth yang rusak. Seperti apa nanti hasilnya dan suaranya, yuk tonton terus video ini sampai habis agar tahu proses perakitannya seperti apa, sehingga nanti bisa berfungsi secara normal. Karena modulnya sangat kecil sekali, sangat mini, sangat-sangat kecil sekali. Jadi sedikit agak rumit ya, tidak apa-apa. Kita solder dulu. Kita solder memakai kabel-kabel bekas ini. Jadi yang kebanyakan bahan-bahan yang saya pergunakan untuk merakit sesuatu yang di setiap video-video yang saya buat di channel ini, itu kebanyakan memakai bahan-bahan dari barang bekas. Tentunya barang-barang elektronik bekas, dimana beberapa bagian yang selalu saya manfaatkan dan fungsikan untuk menjadi sesuatu rangkaian. Jadi saya solder satu persatu dulu. Itu ini di kabel untuk tegangan. Jadi modul ini sangat murah sekali. Saya beli di toko elektronik terdekat dengan harga Rp10.000. Dengan harga Rp10.000. Yang membuat saya penasaran, kata penjualnya, katanya suaranya bagus, kencang gitu, walaupun hanya dengan modul sekecil ini. Cuman mesti memakai speaker yang impedance-nya kecil, itu maksimum 4 ohm, impedance 4 ohm ya. Tapi cukup bisa mengangkat speaker yang 6 inch asalkan impedance-nya kecil, itu maksimal 4 ohm. Nah, ini sudah terpasang untuk ke jalur tegangan.
yang hitam untuk negatif, dan ini warna merah muda saya pakai untuk positif. Kita potong dulu biar nggak kepanjangan. Oke, selanjutnya saya pasang di posisi rangkaian berikutnya, yaitu di bagian ini. Kita kabel-kabel selalu diisi timah dulu agar memudahkan penyorderan, dimana dengan modul yang sekecil ini biar lebih gampang timah-timah soldernya itu nempel. Nah, saya masukkan di bagian inputnya. Ini saya solder di bagian input. Jadi input ini nanti akan kita pakai untuk dari suara HP masuk ke modul ini. Jadi istilahnya seperti speaker aktif ya, speaker aktif agar memperkeras suara dari HP ke speaker luar. Tentunya kita nanti akan dengar seperti apa sih suaranya setelah selesai merangkai daripada modul ini. Ya, beginilah rumitnya, karena mesti harus kecil dan juga memakai bahan-bahan dari bekas elektronik, tapi itu hal yang tidak masalah. Yang penting bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seandainya kawan-kawan yang menginginkan suara handphone yang lebih besar saat mendengarkan lagu-lagu, jadi seperti inilah rangkaiannya. Jadi dengan bermodalkan modul ini seharga Rp10.000, bisa menghasilkan suara speaker yang lebih keras. Sekarang kita akan solder di bagian output speaker. Jadi di kabel-kabel ini, di bagian ini nanti akan kita sambung ke kabel speaker. Jadi apabila kawan-kawan punya speaker pasif yang mungkin lama tidak terpakai, daripada diam, mungkin bisa dipakai. Tentunya apabila dana minim, bisa pakai cara seperti ini. Habis bayarnya. Bisa besok beli. Nah, sudah terpasang. Satu.
Sekarang kita pasang untuk negatifnya atau ground itu kabel negatif yang menuju ke speaker. Jadi modul mini ampli ini sebenarnya stereo ya, stereo. Jadi dengan output 3 watt, output speaker 3 watt, jadi speaker kecil. Kalau speaker besar ya pastinya gak kuat lah, 3 watt paling mungkin speaker maksimal 6 inch mungkin mampu akan mengangkatnya. Ataupun kalau seandainya di rumah ada speaker yang tidak terpakai, daripada terbuang atau dikasih pemulung, mungkin bisa dimanfaatkan dan difungsikan sehingga bisa dipakai mendengarkan suara musik, entah itu dari HP atau MP3 atau dari DVD mungkin, atau dari laptop. Ini bisa difungsikan suaranya biar lebih keras. Nah, selanjutnya kita pasang ke kotak bekas Bluetooth ini. Bekas Bluetooth ini jadi modul Bluetoothnya sudah tidak terpakai lagi karena udah rusak. Jadi saya manfaatkan kotaknya untuk memasang modul ampli ini. Jadi saya kebetulan sangat pas ukurannya, jadi cukup masuk untuk ke dalam kotak ini. Nah, kita akan pakai soket USB-nya sebagai sumber input daripada tegangan 5 volt, karena modul ini menggunakan input tegangan 5 volt. Nah, kadar itu sangat cocok memakainya dengan atau menyalakannya dengan charger HP. Jadi tidak begitu rumit penggunaannya. Ya begitulah kawan-kawan, kita akan selalu berusaha memanfaatkan barang-barang yang rusak atau bekas yang tentunya masih bisa berguna. Tentunya menjadi sesuatu yang bisa kita pakai di rumah dan nikmati bersama-sama keluarga. Nah, seperti ini posisinya kawan. Agak pas lagi. Ini dia. Jadi itu ada 2 kabel positif dan negatif. Nanti kita akan sambungkan di
bagian kaki USB ini untuk mendapatkan tegangan dari adaptor charger HP. Seperti ini, kita masih menentukan di mana cocoknya. Nah, satu sudah selesai, sekarang kita pasang ini. Sangat ngepres sekali ya kawan. Jadi dengan alat sekecil ini tentunya akan menghasilkan suara yang lebih keras dari suara HP. Tentunya kalau dipakai mendengarkan musik dalam kamar itu bisa jadi suaranya cukup lumayan kencang gitu. Kadang bingung juga nih nyari celah bingung nyari celah untuk penyolderannya ini, biar nanti setelah selesai konslet bisa akan merusak modulnya. Dan ini sangat kecil sekali. Nah, itu negatif sudah terpasang. Kita cari posisi untuk positifnya. Sedikit biar benar-benar rapat ke posisi kaki USB-nya untuk arus positif. Pastikan juga ini jangan sampai nyentuh satu sama lain nih. Di samping berpengaruh ke modul amplinya, juga bisa berpengaruh ke adaptor charger. Kalau ini konslet arus terbalik, bisa membuat adaptor charger terbakar. Jadi pastikan jangan sampai ada yang bersentuhan antara positif dan negatifnya. Sudah, kita akan tutup. Setelah ini pastikan dulu kabel-kabelnya untuk input audio dan output speakernya. Tapi sebelum itu kita cek dulu, pastikan sudah sesuai, yang positif ke positif dan yang negatif ke negatif, agar nanti setelah pasang kalau nggak nyambung kita bongkar lagi. Nah, jadi kita pastikan dulu. Maaf videonya
hilang muncul ya, karena rekamnya sendiri, jadi kualitas rekamannya kurang bagus. Intinya informasi-informasi yang dikatakan itu bisa cukup dimengerti. Ada tutorial pemasangannya bisa dipahami. Nah, ini juga untuk pemasangannya masuk ke dalam kotak bekas Bluetooth rusak ini juga dipastikan cukup dan tidak menyentuh satu sama lain, karena nanti juga berpengaruh terhadap komponen-komponen di dalamnya. Inilah jadinya. Oke, ini sudah hampir jadi, tinggal kita melakukan pengeleman atau mungkin kita pakai isolasi saja dulu. Setelah itu mari kita coba dengarkan. Oke, nah sudah jadi ya kawan. Wah, suaranya itu wow, berhasil ya, berhasil. Nah, dengan alat kecil ini bisa membuat suara speaker dari HP